شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, bersama-sama untuk mempelajari agama kita ini, al-Islam, di mana hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting, yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Dikarenakan tafaqquh fiddin, mempelajari agama al-Islam, itu merupakan salah satu dari perantara wasilah yang terbesar yang akan mengantarkan seorang muslim wal muslimah kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di atas kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam satu hadis yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu di dalam jalan tersebut, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Dari hadis ini kita bisa pahami bersama dan kita bisa berfaedah bahwa salah satu perantara jalan yang akan menghantarkan seorang kepada kebahagiaan yang hakiki itu adalah dengan tafaqquh fiddin, belajar mempelajari tentang agama al-Islam. Karena dengan tafaqquh fiddin, dengan belajar talabul ilmi, itu akan banyak perkara yang akan kita ketahui yang sebelumnya mungkin belum kita ketahui. Karena agama ini adalah satu agama yang tidak mungkin untuk diamalkan, yang akan menjadi wasilah bagi kebahagiaan kita, kecuali harus kita ilmu dulu. Ya, kita ilmu dulu agama ini. Dari belajar kita akan tahu, yakni sesuatu yang syirik dari sesuatu yang tauhid, mana kemusyrikan dan mana kesyirikan. Yang ini merupakan ahamul umur, perkara yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang hamba. Ya, apa makna kemusyrikan dan kesyirikan beserta jenis-jenisnya. Kemudian apa makna tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh ibadah kita. Itu harus kita ketahui. Itu kita ketahui dan kita gapai semuanya itu dengan tafaqquh fiddin, dengan belajar. Dengan belajar kita mengetahui al-halal wal haram, mana yang halal dan mana yang haram. Yang sebelumnya mungkin kita tidak mengetahui hal tersebut. Dengan mempelajari
agama ini kita mengetahui mana perkara yang sunnah. Yang sunnah di sini maksudnya perkara yang disunnahkan oleh Nabi kita, diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara yang bukan sunnah yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan belajar kita bisa mengetahui mana yang termasuk akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, dan mana yang bukan akhlakul karimah, akhlak yang tidak terpuji. Ya kan? Banyak faedah, hal-hal positif yang bisa kita ambil dari apa yang kita lakukan dengan cara tafakkur fillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada kita untuk terus istiqomah di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan di atas nikmat ini. Bahwasanya kita dimudahkan, digampangkan oleh Allah untuk mempunyai gerak hati, mempunyai satu kemauan untuk tafakkur fillah. Dan ikhwan fillah, bahwasanya perkara agama atau al-umur ad-dunia, perkara-perkara agama itu sampai seandainya kita sejak lahir mempelajari agama ini sampai kita meninggal dunia, itu belum cukup, belum selesai. Ya, kalau kita saja membaca kitabnya para ulama itu sejak lahir sudah bisa membaca, sejak lahir sampai kita meninggal itu belum cukup waktu kita untuk hal itu. Ya, maka sebagian para ulama itu menyatakan bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutlah ilmu, carilah ilmu itu dari sejak dianjungan, maksudnya dari sejak kecil ilal lahdi sampai meninggal dunia. Ya, itu perkara yang insyaallah taala mudah-mudahan Allah berikan karunia ini, kenikmatan ini, di mana kita dimudahkan untuk belajar kepada kita dan diberikan istiqomah, bahwasanya nikmat ini jangan sampai lepas dari diri kita, jangan sampai lepas dari diri kita, lahzatan minaz zaman, sekejap pun dari kehidupan kita, jangan sampai itu sampai lepas dari kita. Dan nanti seorang itu akan merasakan akan lazzatul ilm, akan merasakan enaknya ilmu itu kayak apa dong? Itu akan dirasakan. Dia akan merasakan enaknya ilmu, lazzatul ilm. Dan saya nggak akan pernah bohong bahwasanya lazzatul ilm, kelezatan ilmu itu adalah suatu kelezatan yang tidak terbandingkan dengan apapun. Walau dengan uang 1 miliar, atau dengan rumah yang paling bagus di dunia, atau bahkan dengan makanan yang paling mewah di dunia, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan yang namanya kelezatan ilmu Al-Quran, ilmu kitab, ilmu petunjuk dari Al-Quran Karim, dan juga ilmu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ilmu wahyu yang sangat luar biasa, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seandainya Al-Quran laukana, seandainya Al-Quran itu adalah bukan atau turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Adanya kontradiksi dalam ayat-ayat tersebut. Ayat A bertentangan dengan ayat C, ayat C bertentangan dengan ayat yang D. Tapi ternyata tidak ada satu pun yang bertentangan. Itu bukti, sebagai bukti yang sangat kuat yang tidak terbantahkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya benar. Juga sunnah Nabi kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menyatakan wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, tetapi yang dikuapa kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dengan wahyu, dengan tuntunan Allah Jalla wa Ala, maka dua sumber besar agama Islam yang Al-Quran dan Sunnah yang akan menjadikan seorang itu merasakan kelezatan ilmu.
dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Maka ikhwan fillah barakallahu fikum wa rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk banyak berdoa kepada Allah tentang kenikmatan ini. Bahwasanya kita digerakkan untuk belajar, digerakkan untuk dimudahkan oleh Allah untuk belajar thalabul ilmi, yang tidak semua orang, bukan hanya tidak semua orang, kebanyakan orang itu tidak diberikan nikmat ini. Coba kalau kita hitung antara seorang yang mau tafakuh fiqih, mau belajar dengan yang tidak belajar, itu akan sangat jauh perbandingannya. Ya, lebih banyak yang tidak, lebih banyak yang tidak. Itu menunjukkan bahwasanya memang hidayah wa taufik itu biadillah. Hidayah dan taufik itu di tangan Allah, yang Allah akan kehendaki, akan Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, jadi ini satu indikasi pilihan besar kepada kita bahwasanya kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada orang itu, yufaqihuhu fid-din. Orang itu akan dijadikan orang yang faqih, orang yang pintar, orang yang mahir, orang yang punya keahlian dari masalah agama. Jadi cirinya itu. Jadi cirinya orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu bukan orang yang rumahnya tingkat, bukan hartanya yang banyak, bukan orang yang memiliki kendaraan mewah, bukan orang yang memiliki sekian perusahaan, bukan orang yang memiliki sekian tanah luasnya, bukan. Apa? Tapi adalah ciri yang paling pokok pada orang tersebut adalah masalah al-ilmu. Di saat dia dikehendaki oleh Allah dan dimudahkan untuk menjadi seorang yang faqih, yang memahami agama ini. Karena seorang itu dikatakan faqih, lupa dikatakan faqih apabila dia itu apa? Mengerti akan agama ini, dan ya'lamu umuratin, mengetahui akan perkara agamanya, kemudian yu'allimuhu atau ya'maluhu, dan beramal tentang agama tersebut. Ya, ini satu indikasi yang sangat luar biasa ya kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah ya dengan anugerah Allah berikan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah, maka tidaklah nikmat itu ada pada diri kita kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri supaya nikmat itu bertambah dan bertambah pada diri kita, dan kita banyak mengingat-ingat akan nikmat itu, sehingga Allah bisa memberikan kekekalan, memberikan istiqomah kepada kita untuk mengambil istifadah dari agama kita yang mulia, sebagaimana para a'immatul as-salaf, para imam salaf di kala itu, di zaman itu, yang mereka tafarruq fiddin, ini tafarruq, menghabiskan waktu mereka itu untuk ilmu agama, ya, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu desa ke desa lain, dengan berbagai hal yang mereka miliki dari kekurangan, tetapi itu menghantarkan mereka jadi generasi yang tidak akan sulit, atau generasi yang tidak akan terwujud, bahkan sulit untuk terjadi di kurun-kurun yang sekarang ini. Generasi terbaik yang antara mereka seperti itu adalah intinya adalah al-ilm, adalah ilmu agama. Dan Al-Imam Yahya bin Abi Katsir menyatakan dalam satu ucapannya, la yuhalul ilm bi rahatihi, bahwasanya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan ya nikmatnya, rasanya, istirahatnya jasad kita. Memang ilmu itu berat, jadi perlu adanya seorang itu berkorban untuk ilmu yang mulia itu. Mungkin dengan dia mengeluarkan biaya, mungkin dengan mengeluarkan waktu, mungkin dengan mengeluarkan sedikit kesempatan yang dia miliki. Tapi apa? Terus diulang-ulang, itu akan menghantarkan seorang kepada kebaikan yang tidak terhingga. Kalau kita membaca sirah para ulama, seperti misalkan
kitab yang Ibn Abdullah rahimahullah tentang Fadlul Ilm, kemudian tentang kitab-kitab yang lain seperti Syiar A'lamin Nubala dari Imam Az-Zahabi, itu kita akan mendapatkan bagaimana para ulama itu sirahnya, sejarah hidupnya itu pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Bukan sejarahnya dalam hal lain, bukan dalam hal berdagang, atau bukan dalam hal membangun, atau dalam hal mengumpulkan harta, bukan. Tapi sejarah mereka itu sejarah menuntut ilmu. Hidup mereka yang khas, tidak akan pernah lepas dari mereka itu ilmu. Ya, pernah saya ceritakan bagaimana di zaman keemasan Islam itu tukang cukur aja itu penuntut ilmu. Al-Khallaq, bahasa Arabnya itu Al-Khallaq. Tukang cukur itu ahli hadis, imam, seorang imam hadis. Tukang cukur pada itu. Ada satu ketika seorang imam itu pengen cukur. Imam ini yang mencukur rambut ini adalah seorang imam yang punya banyak riwayat hadis. Pengen cukur rambut. Kemudian, tapi imam ini terkenal sebagai seorang yang sulit memberikan hadis. Riwayat kepada orang itu sulit sekali. Karena dia punya standar orang yang boleh mengambil riwayat dari dia. Sulit sekali hadisnya. Orang lainnya banyak. Maka suatu ketika imam ini datang kepada tukang cukur di zaman itu. Kemudian ternyata tukang cukur ini juga sebagai seorang ahli hadis. Maka apa dulu? Maka sang imam ini kemudian cukur kepada tukang cukur ini. Nah, karena tukang cukur juga ini adalah penuntut ilmu hadis, dia ingin minta hadis dari imam ini. Caranya gimana? Dikondisikan supaya mau tidak mau harus memberikan riwayat minimal satu hadis. Caranya apa? Imam itu kemudian dicukur oleh tukang cukur ini, kemudian disisakan separuh, tidak diselesaikan, ya kan? Terus ditanya, loh kok tidak diselesaikan? Iya. Kami punya dua pilihan, antara memberikan saya satu riwayat hadis dan akan saya selesaikan cukuran kamu. Yang kedua, kamu tidak memberikan hadis kepada saya satu pun, dan kamu boleh pergi dalam keadaan cukurannya belum selesai. Ini imam ini sudah terpaksa. Yang nggak bisa dengan nada dia marah, diberikan satu riwayat, wala hadatsana fulan, ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada wa kada. Selesai. Kemudian dicukur hadis dan pergi. Itu tukang cukur di zaman itu tuh ahli ilmu, ulama, ya, ahli hadis, penuntut ilmu. Saya coba kalau di zaman ini seperti itu juga, tukang becak penuntut ilmu, coba sopir angkot ahli hadis, ya kan? Tukang satu masjid, imam besar, luar biasa. Seandainya seperti itu, di zaman itu tukang masaknya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, itu tukang masaknya itu dulu namanya Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi Al-Misri, satu ulama yang banyak karangannya. Nah, dan sampai sekarang karangannya sangat bagus dan jadi rujukan para kaum muslimin di seluruh dunia. Itu diamannya itu tukang masak. Bukan kok tiap hari belajar, bukan. Masak, tukang masak. Orang Mesir. Sampai sekarang masih hidup itu orang Mesir. Itu tukang masaknya itu imam. Tukang masaknya itu syekh. Ada lagi yang sekarang ganti dia itu, waktu kita di sana, tukang masaknya yang sekarang itu, ya kalau belum ganti, itu dia itu hafal Riyadhus Shalihin dan hafal Al-Quran. Tukang masak loh. Jadi tukang masaknya Syekh Yahya Al-Hajri itu hafal Quran 30 juz, bukan hafal 30 loh ya. Jangan salah paham, hafal 30 juz, bukan hafal juz 30. Kalau kita hafal kalimat 30 juz, beda lagi. Ya, itu hafal Al-Quran plus Riyadhus Shalihin mutqinan. Mutqinan itu di luar kepala. Dia bisa mengeluarkan ayat, dia bisa mengeluarkan hadis dimanapun, di kapanpun, dan letaknya di mana.
Padahal orangnya sudah agak lumayan berumur tapi belum menikah. Ketika kami sana belum menikah. Itu tukang masaknya seperti itu ya. Tukang masaknya adalah seperti itu. Jadi jangan dibayangkan para ulama di negeri Yaman itu orang-orang besar, jangan. Sebagian guru-guru kita itu ada yang cuma jualan sayur, tukang sayur, ada yang cuma punya toko kecil aja, ada yang sol sepatu, mata pencahariannya. Tapi mereka ketika sol sepatu itu sambil baca Quran, menghafal Quran. Mereka sambil sol sepatu menghafal hadis Nabi. Waktu belajar mereka letakkan sepatu dan solnya, dia pergi belajar bersama Syekh Yahya Haji. Maka jangan heran kalau tukang sol sepatu itu bisa menjadi ulama besar. Ya, jangan heran kalau tukang sol itu bisa menjadi ulama besar, imam min a'immatil muhadditsin. Ini indahnya kehidupan seorang muslim wal muslimah ketika hidupnya dihiasi dengan ilmu agama. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun itu tidak akan lepas yang namanya ilmu dari kehidupan seorang muslim. Itu yang akan membuat bagaimana saya katakan tadi, lazah, kelezatan ilmu dan kelezatan thalabil ilmi yang terkadang itu secara rasio, secara akal, bagaimana akal itu tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh orang yang tidak merasakan hal seperti ini. Nah, di sana ada seorang anak di Yaman itu, semenjak kita di sana, namanya Yusuf, umurnya sekitar 10 tahun. Dia menghafal Al-Quran selesai 30 juz. Dan ketika sama di sana itu menghafal Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu berisi 4.000 hadis lebih. Dan hafalan itu dengan sanadnya, bukan teks hadisnya toh, tapi sanad. Misalkan dari rawi yang paling rendah dari Al-Bukhari sampai Nabi. Ya, misalkan qala Imam Al-Bukhari qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Malik. Misalkan an Malik an Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah masalah. Sanad orang perawi hadisnya itu dihafal. Itu umurnya 10 tahun, kemungkinan saat ini sudah selesai karena waktu saya di sana itu sudah mungkin ribuan hadis yang dia hafal dan kemungkinan sudah selesai. Sekitar 4.000 lebih hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Allah musta'an. Indahnya kehidupan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala. Ya, sekarang coba jadikan seperti itu kehidupan kita ini. Boleh jadi tukang kamu, tapi imam. Boleh jadi tukang becak, tapi ahli hadis. Ya, jadi nanti di satu zaman itu orang bertanya agama itu tidak harus pada seorang ustaz. Tukang becak pun bisa menjawab. Ya kan? Coba antum kandung Pak becak. Pak becak. Bisa tanya ilmu agama. Saya cari fatwa. Hukumnya misalkan kalau menyentuh perempuan itu membatalkan wudu atau tidak? Nah, tukang becak bisa jawab. Oh, dalilnya ini kan. Ini perselisihan para ulama, dalilnya hadis ini, Al-Quran ini, dua dengan pendapat yang rajih ini, dalilnya ini, hujahnya ini sandaran para ulama katanya, atau para imam. Seperti itu. Ya mudah-mudahan, walaupun wallahu a'lam dah tahun berapa, ya mungkin akan terwujud seperti ini, wallahu a'lam ya, tahun berapa dan kita masih ada atau belum, atau masih ada atau tidak, kita tidak tahu. Tapi minimal kita saat ini memposisikan diri kita mulai kita, artinya bagaimana nikmat Allah itu kita posisikan sebagaimana nikmat yang besar. Kita jangan sampai gini, wah titip ustaz saja, ilmu agama itu titip saja. Jangan, kita harus pintar, harus fakih dalam urusan agama kita, dan itu akan menjadi suatu kemuliaan yang akan menghantarkan umat Islam itu pada suatu kemuliaan yang mungkin kalaupun tidak sama mendekati kemuliaan yang pernah dicapai oleh kaum muslimin di zaman yang telah lalu. La yasbuhu akhiru hadhihi ummah illa bima saluha bil awwaliha. Bahwasanya tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik umat-umat terdahulu.
Ya, kalau ingin jadi mulia, ya seperti meniru para umat terdahulu, para a'imah, para imam, para ulama, para salafus ummah dalam as-sahabah tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul huda, para a'imah al-huda. Bahkan pernah saya pulang, saya ketemu dengan seorang murid Syekh Mukbil, tapi sekarang tidak di dari hadis di Jannah, dia sudah keluar pindah. Orang ini bernama Syekh Ahmad bin Zaid, pengarang kitab Al-Bisharah fi Syududi Tahriq wa Thubut al-Isyarah. Pengarang kitab berjudul Al-Bisharah. Bisharah itu kabar gembira. Fi Syudud at-Tahriq, tentang masalah lemahnya, ganjilnya orang kalau sholat itu ketika tahiyat digerak-gerakan, wa Thubut al-Isyarah, dan tetapnya, sahihnya, benarnya kalau sholat itu jari telunjuk itu tidak perlu digerak-gerakan. Kitab itu tipis, dikarang oleh Ahmad bin Sa'id dan seorang hidup di zaman Syekh Al-Albani masih hidup. Kemudian kitab itu intinya berkonfrontasi, bertentangan dengan pendapat Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwasanya kalau kita sholat itu tasyahud digerak-gerakan jarinya. Tapi Syekh ini Ahmad bin Sa'id tidak berpendapat seperti itu. Nah, pendapat ini disetujui oleh Syekh Mukbil, kemudian diberikan muqaddimah pendahuluan, dan itu sampai kepada di Yordan waktu itu. Diketemukan oleh Syekh Al-Albani ketika ibadah haji di Saudi Arabia, di Mekah, kemudian dibawa ke Yordan. Nah, sampai dibantah Syekh Al-Albani. Dan tulisannya termaktub dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Walaupun beliau Syekh Al-Albani tetap tidak setuju, pendapatnya dikritik. Kemudian dan kini Syekh Al-Albani kalau tidak terlalu senang, dia menyebut Al-Akhyamani juga. Ada seorang pemuda yang membantah saya demikian masalah ini dan seterusnya. Yang jadi yang ingin saya ceritakan, pengarangnya ini tahu nggak kerjanya? Sopir taksi. Jadi Syekh Ahmad bin Sa'id ini sopir taksi di kota di Son'a, sopir taksi. Ya, itu yang masya Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Ini maka kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemauan dan diberikan istiqamah, diberikan satu hidayah untuk terus berjalan di atas ilmu dalam seluruh sisi kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Dalam kesempatan pagi hari ini saya mungkin secara ulama, saya akan menyampaikan satu nasihat, tetapi baru mukadimah ya. Mukadimahnya terlalu panjang. Satu nasihat saja, ringkas dari muhadharah ceramah yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di mana nasihat ini ditujukan kepada para perangkat kesehatan, ya, dan juga secara khusus itu dan secara umum kepada seluruh kaum muslimin. Saya akan membacakan walaupun tidak seluruhnya saya baca, mungkin saya ambil poin-poin yang penting. Kemudian kalau selesai alhamdulillah, kalau tidak selesai mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh ustaz yang lain di waktu yang lain pula. Di dalam nasihat ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama besar di kerajaan Saudi Arabia, itu memberikan nasihat kepada kita bahwasanya al-marad atau sakit itu ada dua. Jadi sakit itu ada dua macam. Sakit pertama adalah maradul qalbi, sakit hati atau hatinya yang sakit. Kemudian yang kedua adalah maradul jism, sakit jasmani kita. Kalau tadi sakit rohani kita, itu sakit maknawi. Kemudian yang kedua itu sakit di anggota tubuh kita atau secara jasad, ya, itu yang sakit. Nah, sakit seperti ini, sakit jenis pertama, yaitu sakit hati kita,
sakit hati kita itu atau penyakit yang meliputi atau terdapat dalam hati kita adalah satu penyakit yang seharusnya seorang insan itu lebih banyak memberikan perhatian untuk mengobatinya. Penyakit hati yang ada dalam hati kita itu banyak sekali. Yang paling berbahaya adalah asyirku billah. Asyirku billah, mempersekutukan Allah. Ya, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit kesyirikan dalam hati kita. Kita beribadah kepada selain Allah, kita meminta kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah, kepada tempat keramat, kepada pusaka-pusaka, jimat-jimat, kita minta kepada misalkan kepada kuburan, bahkan kepada hewan bahkan. Ya, di Solo itu pada hewan dijadikan sesembahan. Ini penyakit hati yang berbahaya, paling berbahaya. Termasuk penyakit hati misalkan dalam seseorang itu ada penyakit ya sangat banyak, berupa misalkan penyakit malas dalam beribadah kepada Allah, penyakit hasad, iri, penyakit dengki, penyakit seorang itu terkotori hatinya dengan sesuatu yang jelek. Banyak sekali kalau menghina. Dan di sini seharusnya seorang insan itu banyak lebih memperhatikan akan penyakit yang muncul di dalam hati dia. Tetapi kebalik, kalau kita mau jujur pada hati kita itu, ada di kita kebalik. Seorang itu ketika sakit jasmaninya, baru pilek, atau baru ingin bersin sedikit, langsung rumah sakit, langsung misalkan ke puskesmas, langsung mencari dokter yang mungkin paling mahal dan obat yang paling dia rasa paling bagus, spontan. Tetapi ketika hatinya sakit, hatinya itu tidak ada ruh imannya, tidak ada penyejuk hatinya, ya, hatinya keras dalam menerima kebenaran, hatinya penuh dengan kotoran dosa, hatinya penuh dengan kotoran maksiat Allah, dia malas beribadah, malas membaca Al-Quran, bahkan mungkin dia tidak sholat, bahkan mungkin tidak puasa, bahkan mungkin biasa dengan perbuatan maksiat. Ya seperti ini apa? Kita tidak buru-buru untuk mencari obatnya. Itu menunjukkan kita terbalik seperti itu. Terbalik. Kalau di zaman para sahabat, mereka terbalik dari kehidupan kita. Mereka itu adalah generasi yang paling bercepat-cepat dulu ketika hatinya sakit. Ada sesuatu yang sakit dalam hatinya, segera diobati. Cari obat, sana kemari cari tabib, dokter, dan dokter waktu itu yang dokter hati yang paling dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering bagaimana kita saksikan riwayat para sahabat itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, demikian dan demikian. Apa nasihat antum dan sebagainya? Ya Rasulullah, terjadi seperti ini. Maka disebutkan oleh para ulama, hal yang seperti ini, kalau kita tidak memberikan perhatian kepada hati kita yang sakit, kita tidak memberikan perhatian pada sesuatu yang terjadi kerusakan pada hati kita, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, salah yang fatal. Termasuk daripada terjadinya penyerupaan kita dengan siapa? Dengan orang-orang Yahud wa Nasara. Maka Sufyan bin Uyainah menyatakan, man fasada min ibadina fa fihi shibhun min Nasara. Orang-orang yang rusak dari orang ahli ibadah di antara kami itu adalah mirip dengan orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, orang-orang Nasara. Kenapa orang Nasara? Karena orang Nasara itu adalah satu kelompok yang menghendaki kebaikan tetapi mereka sesat. Menghendaki kebaikan tetapi mereka itu apa? Sesat. Tidak memiliki ilmu, ibadah saja, tapi tidak dilandaskan pada ilmu. Nah, kalau kita ingin beribadah, kita ingin di atas kebaikan, syaratnya kita memiliki ilmu. Karena kebaikan itu harus dibangun di atas ilmu yang sahih.
Bagaimana beribadah yang benar, sholat yang benar, itu perlu ilmu. Bagaimana seorang itu berwudu yang benar, perlu ilmu. Bagaimana seorang itu bisa beribadah supaya ibadahnya diterima, itu perlu ilmu. Karena ibadah itu diterima oleh Allah ketika terpenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah yakni al-ikhlas, seorang bertauhid, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mencocoki akan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita menyerupai orang-orang Nasara, orang-orang Kristen. Ya, semangat dalam beribadah tapi jauh daripada tuntunan ilmu agama. Nah, kemudian kata Sufyan bin Uyainah yang kedua, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud. Dan orang-orang yang rusak, yang sesat dari para ulama kita, maka itu menyerupai orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu apa? Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Misalkan tahu juga sholat itu wajib, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat dikarenakan hawa nafsu, maka ini ada sisi penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Karena sifat orang Yahudi adalah seperti itu. Maka ikhwan fillah barakallahu fikum, kehidupan kita, yaitu kehidupan akhirat kita, satu kehidupan yang pasti akan kita lalui dan pasti akan kita jumpai. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa inna dar akhirah, ya, atau dar akhirat itu khair wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan kehidupan yang kekal. Maka di sini saya himbau kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, untuk memberikan perhatian yang besar kepada sisi hati kita. Hati kita itu perlu siraman rohani, perlu apa ya istilahnya itu, obat yang harus kita minum tiap hari. Harus bisa kita ambil obat tersebut tiap hari supaya hati kita itu nggak keras, lunak. Kemudian suatu hati yang akan menerima suatu kebenaran, menerima suatu kemudahan, ya, mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kehidupan kita itu lebih bermakna. Ya, satu kehidupan yang penuh dengan makna, satu kehidupan yang penuh dengan nilai dalam hidup kita itu, bukan hidup yang sia-sia gitu. Jadi hidup itu bukan kita lahir, kita dewasa, makan, minum, tidur, melanjutkan keturunan, selesai kita akan meninggal, selesai. Bukan itu. Yakinlah kita itu akan mati, dan yakinlah kematian itu awal kehidupan yang kekal abadi. Itu baru mulainya. Jadi mati itu adalah permulaan kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang cuma ada dua pilihan, antara surga dan apa? Neraka. Antara keberuntungan dan kesengsaraan. Tidak ada kok tempatnya itu di tengah-tengah. Oh, saya di tengah-tengah, separuh surga, separuh neraka, nggak mungkin. Jadi cuma ada dua pilihan. Kalau tidak surga apa? Adalah di neraka. Kalau tidak surga adalah di neraka. Kalau tidak termasuk seorang yang beruntung, adalah seorang yang tidak beruntung atau sengsara dengan kesengsaraan yang sangat besar. Dan penyesalan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terobati, penyesalan nanti di hari akhir. Karena hidup ini tidak akan pernah berulang berapa? 2 kali. Tidak ada orang itu hidup 2 kali, itu tidak ada. Ya, tidak akan pernah berulang dalam kehidupan kita. Kemudian lagi yang kedua adalah tentang masalah al-marad al-hissi, yakni penyakit yang sifatnya jasmani atau menimpa tubuh kita. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Rahimahullah bahwasanya penyakit yang menimpa seseorang itu lebih mudah. Itu lebih mudah cara pengobatannya dibandingkan dengan penyakit hati. Ya, lebih mudah. Dan obat
penyakit jasmani kita, itu yang paling manjur, obat yang paling manjur itu adalah obat yang bersumber dari syariat agama kita. Dan paling puncaknya obat yang paling manjur itu Al-Quran Karim. Karena Al-Quran ini disebut oleh Allah syifa'un, sebagai obat. Syifa'un sebagai apa? Sebagai obat. Ada satu riwayat mungkin pernah kita baca bersama, di mana pernah as-sahabah radhiyallahu ta'ala itu melakukan satu safar, musafir, perjalanan. Kemudian para sahabat ini nazil atau singgah di suatu kaum dari kalangan Arab, tetapi kaum ini dan ketuanya atau sesepuhnya itu tidak mau menerima tamu mereka. Artinya sahabat itu tidak mau diterima, tidak diperlakukan sebagai tamu. Kemudian qaddallahu ma syaa terjadi pemimpin atau sesepuh kaum tersebut tersengat kalajengking. Maka pemimpin ini kemudian menyampaikan kepada rombongan para sahabat, mungkin di antara kalian ada orang yang bisa mengobati penyakit saya ini, yang saya tersengat kalajengking dengan bisa yang sangat luar biasa. Kalau ada dan nanti saya sembuh, saya akan memberikan kompensasi timbal balik, saya akan jamu kalian, saya akan beri hadiah kalian ini dan ini. Nah, akhirnya sepakat para sahabat ada yang maju untuk mengobatinya, dan kompensasinya adalah dengan diberikan hadiah, ya, dengan kambing atau yang semisalnya dalam riwayat itu. Maka kemudian siapa as-sahabah ini ketika mengobati sesepuh kaum itu dengan membaca surat Al-Fatihah, kepada tempat yang sakit, dan seketika itu pula maka pemimpin ini kemudian dengan izin Allah sembuh total. Dia seolah-olah tidak pernah disengat oleh kalajengking. Di sini ada satu kaidah yang sangat besar, bahwasanya obat jasmani pun, obat penyakit jasmani pun itu yang paling manjur adalah Al-Quran Karim. Tidak ada obat yang lebih manjur dari Al-Quran Al-Karim. Ya. Karena di situ sudah diberikan rekomendasi oleh Allah SWT, termasuk dari contoh adalah apa yang kita baca dari kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, walaupun di sana nanti ada kemudian obat-obat yang sifatnya membantu, yang baik, yang sekarang tren dengan namanya herbal atau dengan obat yang kimia, yang semuanya itu sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi insyaallah, 2 menit lagi aja. Mungkin tidak selesai lagi saya kami mungkin wilayah waktu, atau mungkin bisa dilanjutkan dengan ustaz yang lain yang mungkin bisa mengisi di tempat ini. Di dalam kesempatan ini Syekh bin Utsaimin rahimahullah memberikan satu nasihat kepada kita sekalian, terutama kepada kita ya, secara umum kaum muslimin, dan juga para orang-orang yang kemungkinan berstatus sebagai orang-orang yang berjasa kemuliaan, memberikan pengobatan ya kepada orang lain, membantu mereka. Itu nasihat pertama adalah dengan mengikhlaskan niat dalam kita melakukan seluruh amalan yang kita lakukan, ya aktivitas jabatan yang kita miliki dalam kehidupan ini. Misalkan jadi dokter, jadi perawat, jadi guru medis, jadi ya yang berkaitan dengan itu adalah satu tugas yang mulia, satu tugas yang sangat mulia, yang pahalanya adalah sangat besar yang Allah janjikan, karena itu merupakan satu perbuatan termasuk dari bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kemudian juga Nabi kita pernah menyatakan man yastati ayan fa akhahu falyanfa,
siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya adalah dia berikan manfaat tersebut. Ya, diberikan. Itu satu hal yang satu kemuliaan. Kita bisa membantu orang yang sakit, kita bisa membantu orang yang dalam kesusahan, dan sebagainya. Maka di sini karena itu nilai ibadah adalah kita mengikhlaskan niat untuk mencari pahala dari Allah, bukan semata-mata kita karena mendapat gaji yang tinggi, bukan, atau karena mendapatkan bayaran yang besar, jangan. Itu hanyalah semata-mata dirinya saja. Bukan, kita nggak boleh ngambil itu, boleh, tetapi janganlah bayaran kita, gaji kita, apa yang kita dapatkan dari dunia ini dengan profesi kita seperti itu, sebagai guru kesehatan, baik berupa sebagai dokter ataupun yang lain, perawat dan itu hanyalah dunia. Tapi ada yang lebih utama, ada yang lebih luar biasa dari pahala yang Allah janjikan nanti di hari akhir setelah kita meninggal dunia, akan menjadi amal jariah. Kita harus ikhlaskan itu. Nah, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa akan niat pentingnya kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Juga nasihat yang kedua, walaupun secara singkat disebutkan, saya nasihatkan kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian tanpa terkecuali untuk banyak bersemangat, yakni al-hirf dalam memberikan pengingatan kepada orang-orang yang sakit, ya terutama di antara kita mungkin ada sanak saudara, kerabat, atau bahkan tenaga medis ya, dokter, perawat itu kalau menyampaikan kepada orang sakit apalagi kritis itu untuk banyak diingatkan dengan al-istighfar, minta ampun kepada Allah dan taubah dan taubat kepada Allah. Kemudian banyak ingat kasratul zikr, banyak ingat kepada Allah. Ya, diingatkan itu. Jadi jangan sampai dokter itu semata-mata dari sisi pengobatan jasmani saja. Padahal orang sakit itu membutuhkan yang lebih besar daripada itu. Diingatkan banyak istighfar, diingatkan banyak taubat kepada Allah, diingatkan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan kalau suatu saat meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Diajari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan apa? Kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan. Habibatan ila Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat ringan sekali, tapi berat sekali dalam timbangan kebaikan nanti di hari kiamat, dan sangat dicintai dua kalimat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdihi yang pertama, yang kedua subhanallah al-azim. Dua kalimat ringan. Ya, ringan. Diingatkan orang-orang sakit dengan seperti itu ya, diingatkan karena sakit itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang akan menebus kesalahan-kesalahan kita dan mengurangi dosa kita. Nah, wallahu musta'an. Insya Allah sampai di sini dulu saja ya, karena masih ada al-ustaz yang lain yang akan mengajar di sini sedikit ya, karena kesempatan yang kita miliki juga tidak begitu banyak. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, terutama untuk kami pribadi dan juga kepada kawan-kawan semuanya, kepada saudara-saudara kami semuanya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dihitung sebagai amal saleh yang akan mempererat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada saran yang mohon maaf dari kesalahan dan juga kelemahan ilmu yang ada pada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.